udah mulai dia udah mau meraba-raba yang area-area yang sensitif itu, udah di situ aku udah merasa ini nggak bisa lagi nih, terserah lah apa ujung belakangnya itu aku nggak peduli. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, ini video part 2 suka duka aku menjadi seorang penyanyi di kapal. Nah teman-teman, pasti setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukanya. Jadi dibandingkan suka dukanya itu pasti kita ini ya harus nikmati gitu. Jadi kan sukanya itu di waktu aku nyanyi di kapal itu ya pastilah ya ada kan, bisa keliling gratis, keliling Indonesia, terus dapat fasilitas makan gratis di kapal, terus tiketnya juga gratis, ya namanya gratis ya kan. Terus walaupun kita tetap nyanyi itu kan pekerjaan ringan menurut aku, nggak, apalagi aku nyanyinya cuma nyanyi ala-ala yang penting dapat jalan-jalan gitu kan, ini udah senang banget. Karena waktu itu aku masih umur 18, itu menurut aku tuh sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Nggak semua orang bisa jadi penyanyi di kapal gitu kan. Cuman keberuntungan aja bisa ketemu sama koordinator kapal Pelni ini yang mencari penyanyi walaupun bukan dengan suara yang mas. Waktu itu entah suara gue suara perak atau suara imitasi ya kan. Nah itu dia. Kalau menurut aku cuma suatu keberuntungan aja aku bisa nyanyi di kapal itu. Nah tapi ya tetap enjoy gitu ya, enak gitu, ketemu dunia baru. Yang waktu itu aku kerja di pabrik, akhirnya pekerjaan aku di pabrik itu aku tinggalkan, aku lebih milih menyanyi di kapal. Tentu dong gratis keliling Indonesia gitu, terus cuma nyenyong gak jaleh gitu. Nyanyi gak jelas maksudnya, karena aku tuh cuman penyanyi cadangan, yang penyanyi tuh originalnya kan ada. Jadi setiap malam dia nyanyi duluan, baru habis tuh aku nyanyi 2 atau 3 lagu. Setelah itu acara dari Anda untuk Anda, jadi untuk penonton siapa yang mau nyanyi gitu. Nah itu dia, kalau setiap hari itu pasti ada pelabuhan yang disinggahin, jadi kita bisa keliling area pelabuhan itu kan. Karena kapal Pelni ini setiap sandar itu minimal dia 4 atau 5 jam, atau kan ada 2 jam sih, tapi kebanyakan tuh 4-5 jam. Itu tuh udah cukup buat kita untuk mengelilingin area-area pelabuhan gitu. Nah, itu tuh senang gitu. Aku bisa mencoba makanan khas daerah ini, itu tuh excited banget dah pokoknya. Pengalaman yang aku dapatkan itu indah banget gitu dalam hidup aku gitu kan. Tapi tetap juga ya, namanya pengalaman, dukanya juga tetap ada. Dukanya itu yaitu kalau pas lagi belayar ombaknya, aduh, ombak naik turun, alun. Kalau ombak alun itu udah mampus. Kalau udah kayak gitu, kalian tahu tidurnya aku tuh udah tidur pakai pelampung. Apalagi aku nggak bisa berenang ya, sumpah gue nggak bisa berenang. Tidur pakai pelampung di sebelah Alkitab, udah berdoa. Kali-kali aja nih kapal tenggelam, itu berdoanya malam mau tidur, amin, besok pagi baru amin. Itu selalu gitu, udah nangis, mama aku mau pulang. Gitu kan. Itu selalu tuh kalau lagi lagi ombak tuh pasti tidur udah pakai pelampung, sebelah udah kantong plastik gitu. Kalau lagi muntah gitu kan. Udah ready plastik itu, udah beberapa plastik tuh udah gue taruh situ. Gak mungkin pakai ember, karena ember itu nanti kalau ini jatuh, waduh, itu muntahan kemana-mana. Jijainya ya. Gitu. Selalu pakai kantong plastik, terus ada ember, nanti muntahan aku tuh udah kuikat taruh di ember itu gitu. Itu selalu seperti itu. Aduh, zaman itu ini bener-bener deh. Tapi kalau lagi nggak ombak itu asik banget, jadi duduk di luar, duduk di kafe, ngopi, ngedengerin lagu gitu kan. Seru deh gitu kan. Nah tapi ada juga dukanya. Pernah aku tuh dukanya itu karena waktu zaman itu aku masih muda ya, mudanya itu umur 18-an gitu, jadi belum banyak tahu trik-trik orang di kapal gitu kan. Terus pada saat itu aku pernah dipanggil untuk masuk, dipanggil sama salah satu di kapal itu. Aku nggak mau sebutkan apa profesi dia di situ karena ini nggak boleh. Aku dipanggil, aku disuruh datang ke kamar dia gitu. Aku agak bingung juga sih, ngapain gue suruh datang ke kamar dia gitu kan. Ya udahlah, karena aku di situ bekerja ya aku harus datang gitu. Mungkin ada sesuatu kesalahan yang aku lakukan atau gimana gitu kan, aku datang.
Ya udah aku datang, aku tunggu, dia bilang udah masuk katanya gitu kan, aku ketok pintu kamar, masuk katanya gitu. Ya udah aku masuk, aku bilang ada apa pak, udah kamu duduk dulu katanya gitu. Gua duduk, udah gitu dia ada TV kan di kamarnya dia tuh, di dipasang video movie, porno movie. Waduh, ini urusannya bukan yang lain-lain, ini udah dipasang porno movie, ini udah ceritanya udah jurusannya udah bukan jurusan kampung kampung Melayu Tanjung Priok ini, udah urusannya bobo bayang. Aduh, jantung gua jeduk jeduk jeduk. Duh, Tuhan tolonglah aku, malaikat tolong aku. Gitu, berharap ada yang ngetok pintu kamarnya gitu kan, tapi mungkin sama dia udah disetting gitu kan, kayaknya orang-orang yang bekerja sama dia udah tahu kalau ada perempuan karena aku dipanggil dibawa ke kamar itu bukan dia yang bawa, ada orang bawahannya dia gitu. Jadi mungkin udah pada ngerti aturan mainnya dia gitu kan, jadi kalau udah ada perempuan di kamar dia jangan ada yang ketok-ketok pintu kamar dia, sepertinya gitu. Udah gitu udahlah aku duduk dipasang porno movie. Aku jantung gue tuh udah langsung ser ser, itu badan gue tuh kayak panas gitu, tahu nggak sih, kalian pernah ngerasain nggak sih badan tuh panas kayak tiba-tiba kayak demam gitu gitu. Nah itu tuh aku ngerasain di situ. Terus dia duduk di sebelah aku, terus udah mulai megang tangan aku gini kan. Tuhan tolonglah, darah Yesus, tolong Tuhan Yesus, udah mati, udah begitu aja. My God, matilah gue ini, habislah gue nih perawan gue. Zaman itu kan, udah zaman itu gue masih prewin ya gitu kan. Udah gitu dia bilang nih, kamu suka nggak jadi penyanyi di kapal? Iya saya suka gitu. Kamu dapat gaji berapa setiap ini? Aku gajinya 50.000. Padahal dia sebenarnya udah tahu gaji gue berapa, bullshit banget, dia nggak tahu. Peres dia nanya, kamu besok mau beli apa gitu kan, di pelabuhan ini kamu besok mau beli apa? Nggak ada beli apa-apa, aku cuma jalan-jalan aja, makan udah. Nanti kamu kalau mau aku beliin ini, beliin itu, beliin segala macam gitu. Kayak kampanye lah ya kan. Bilang nggak usah, nggak apa-apa, aku nggak perlu kok. Iya nanti kamu harus ini beli ini, nanti aku kasih uangnya, kamu beli baju supaya kamu kalau nyanyi bajunya bagus, nggak kayak baju-baju kamu itu jelek-jelek semua. Jadi gitu, udah mati gue bodo amat, bukan urusan lo gitu kan. Gitu udah mulai deh desel-desel, udah megang paha gua, udah gini, udah tangannya udah gua kibas-kibas gini. Kenapa malu ya, ngapain malu gitu. Udah mati gue kimaknya ini, pengen tunjangkan mukanya kan gitu kan. Aku bilang aku nggak ada malu sama siapa-siapa, orang kita berdua aja sini. Ya udah makanya kau nggak usah malu kan, kau bukan anak kecil lagi gini-gini. Udah mati gue tonjokkan mukanya kan. Aku bilang udahlah aku mau keluar lah dari kamar. Ngapain keluar cepat-cepat katanya, ntar lah dulu, kita duduk aja dulu santai, kamu mau makan apa? Udah mati gue, babi nih kimaknya nih, mau makan apa, mau makan elu. Udah mati gue gitu kan, udah greget aja gitu. Udah mulai nih, tangannya tadi di sini nih udah mulai mau ke sini. Nah udah mulai ke sini, udah mulai lah gue kibas gitu kan. Gue janganlah kayak gitulah, aku nggak mau bilang itu. Gak apa-apa, santai aja, kau tenang aja, kau nikmati aja. Mau nikmati gimana, gue ya udah demam meriang gak puku karu gitu kan. udah mulai dia udah mau meraba-raba yang area-area yang sensitif itu. Udah di situ aku udah merasa ini nggak bisa lagi nih, terserah lah apa ujung belakangnya itu, aku nggak peduli. Terus aku bilang gini, kalau kau terus masih kayak gitu aku berteriak, aku bilang gitu. Dia mulai agak bingung kan, kalau berteriak nih nanti siapa tahu ada yang lewat kan, matilah dia gitu kan. Kata dia langsung bilang, oke, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, tapi kamu jangan harap kamu dapat kenyamanan di kapal ini sampai kamu ada di Jakarta. Udah mati gue, bodo amat lah gitu kan, yang penting gue keluar. Ya udahlah nggak apa-apa, gue keluarin dari kamar ini, gue mau keluar, gue bilang gitu kan. Kata dia, yaudah lu keluar katanya. Pokoknya mulai malam ini kamu jangan harap kamu dapat fasilitas yang kamu dapatkan, fasilitas kelas 2 katanya. Udah mati gue, ya lah terserah aja lah bilang gitu. Terus udah gitu ada fasilitas selimut diambil, nggak bantal pun diambil, cuman ada kasur. Kasur nggak mungkin diambil kan. Selimut tuh kan penting kan, karena dingin gitu, AC-nya kan dingin banget gitu. Apalagi aku tidurnya di kan tempat tidurnya itu kan bertangga gini kan, aku yang penyanyi nomor satunya di bawah, aku di atas, jadi kan directly banget sama AC kan, cucok bisa pusing kalau nggak ada selimut. Itu selimut diambil. Untungnya aku waktu itu ada ini kain Bali itu, aku beli di Bali waktu itu.
Nah itulah yang aku pakai, tapi kan kain Bali itu kan dingin gitu kan, tapi ya mau bagaimana lagi, akhirnya spray yang dari kasur itu ku ambil untuk ku jadikan selimut. Setragis itu gitu loh pukimaknya itu gitu, gara-gara setan belau itu katanya. Pokoknya kamu nggak pakai ini sampai kamu nanti nyampe Jakarta. Kamu nggak boleh naik kapal kapal di mana ada aku, katanya itu. Wih bagus banget, gue juga udah enak ngeliat muka lo dalam hati gue. Pokoknya kamu nggak boleh naik kapal yang di situ ada aku, katanya. Dalam hati gue puji Tuhan haleluya, gue juga nggak mau lagi ngeliat muka lu setan dalam hati gue kan. Udah gitu efeknya itu bukan ke aku doang, kru yang lain itu pun, anak band itu juga ikut ikut merasakan efeknya. Nggak dapat gula, kita kan perlu juga gula, kopi biasanya kita kan dapat gratis gitu kan dari kapal gitu. Itu nggak dapat efek karena aku tadi nggak melayani kemauan dia gitu. Nah udah gitu ya udahlah, terus endingnya sampai aku nanti setelah berapa hari akhirnya nyampe lah ke Jakarta ya kan. Aku ngelapor lah sama koordinatornya. Koordinatornya bilang gini, emang kamu nggak mau sama dia? Ya nggak mau lah, aku bilang gitu. Gak mungkin lah aku mau sama dia, kata koordinatornya. Oh ya udahlah kalau gitu, cuman dia bilang gini, aku nggak boleh naik kapal di mana ada dia di situ, katanya gitu. Terus aku bilang, kata dia, ya emang harus begitulah, katanya gitu kan. Koordinatornya juga nggak bisa bilang apa-apa gitu kan. Ya itu dia lah tadi teman-teman, endingnya emang aku nggak bisa lagi naik kapal di mana ada orang itu, karena orang itu emang udah benci banget sama gue, karena gue nggak mau nurutin kemauan dia. Ya aku nggak tahu ya, mungkin kalau aku mau nurutin kemauan dia, emang aku hidupnya luksus mewah, uang banyak, karena dia uangnya banyak kan. Easy banget buat dia untuk mendapatkan uang, kerja gaji dia gede gitu di situ. Jadi kalau waktu itu aku mau aja, happy aja, senang mau melayanin dia, hidup gue kayak the queen, gue jadi bisa bikin rumah tangga kecil sama dia di situ. Tapi waktu itu emang gue nggak mau, gue takut karena gue masih anak-anak di situ. Menurut aku masih anak-anak ya, 18 tahun itu aku masih belum ada kepikiran sampai ke sana gitu. Aku masih berpikiran aku mau punya pacar, bukan punya jadi simpanan orang gitu. Nggak seperti itu dulu planning aku gitu kan. Planning aku nyanyi di kapal tuh untuk bisa jalan-jalan, ngelihat daerah ini, ngelihat daerah itu, nyanyi di kapal, ketawa-ketawa sama kru gitu kan. Sebatas itu aja waktu itu, bukan ada mau niat untuk jadi simpenan sugar daddy gitu kan, nggak seperti itu. Nah emang ya disitulah. Nah waktu itu ya udah, setelah aku nyampe di Jakarta, aku diturunkan dari kapal itu, karena emang padahal waktu itu aku baru 2 minggu, seharusnya kan ada 2 minggu ke depan lagi, 1 bulan gitu, dan aku harus turun di kapal itu gitu. Padahal aku senang banget loh, land itu land menyenangkan menurut aku, karena masuk Surabaya, pokoknya land timur tuh kan asik pemandangannya gitu kan, enak gitu. Terus ya itu orang-orang yang di land timur tuh penumpangnya tuh lucu-lucu gitu, seru-seru gitu. Kalau mereka ngobrol tuh aku senang, apalagi orang-orang Ambon, orang Manado. Oh itu mereka asik-asik banget gitu kan, kalau udah ngobrol tuh enak didengar gitu. Nah teman-teman, segitu dia tadi ceritaku, suka dukaku di nyanyi di kapal. Tapi ya itulah dia, namanya pengalaman ya. Di sini aku cuma mau share, nggak bermaksud mengejar satu orang, cuman ini pengalaman aku aja, dan aku tidak menyebut nama satu nama pun di sini ya kan. Nah oke teman-teman, thank you for watching. Segitu dulu video kali ini, so thank you, see you next video, bye bye.